Bicir akhirnya mendapat tawaran yang bahkan tidak pernah muncul dalam kehidupan normal para penantang menara. Sheila membuka sebuah database rahasia yang berisi artefak legendaris yang tersembunyi di Abyss. Sebagai gantinya, Bicir hanya perlu melewati lantai 5-8 tanpa membuat kekacauan. Pilih salah satu artefak apapun, lalu pergi, ucap Sheila. Mendengar itu, Trident Baskerville langsung menolak mentah-mentah. Mereka yakin tuannya tidak mungkin bernegosiasi dengan iblis. Tapi, di luar dugaan semua orang, Bicir justru berhenti. Ia benar-benar mempertimbangkan tawaran itu. Sheila hampir tak bisa menyembunyikan rasa leganya. Dalam pikirannya, semuanya berjalan sesuai rencana. Karena ada satu rahasia yang sengaja ia sembunyikan. Seluruh daftar artefak itu sudah dimanipulasi. Tidak ada peringkat, tidak ada deskripsi, tidak ada petunjuk mana yang benar-benar berharga. Siapapun yang melihatnya pasti akan tergoda memilih artefak dengan nama paling keren atau bentuk yang paling mencolok. Dan saat itu terjadi, Bicir akan membawa pulang barang sampah. Sementara artefak terkuat tetap aman di tangannya. Sheila bahkan memulai membayangkan kemenangan tanpa perlu bertarung. Namun, harapan itu hancur hanya dalam beberapa detik. Bicir mengamati layar dengan tenang. Tatapannya bergerak dari satu artefak ke artefak lain, lalu berhenti. Senyum tipis muncul di wajahnya, tanpa sedikit pun ragu. Ia mengangkat tangan dan menunjuk sebuah benda yang terlihat paling biasa. Sebuah timbangan. Ruangan langsung membeku, wajah Sheila kehilangan warna. Dengan suara gemetar, ia memastikan sekali lagi. Yakin memilih yang itu? Bicir mengangguk santai. Baginya, itu terlihat sebagai pilihan terbaik. Kalimat sederhana itu membuat jantung Sheila hampir berhenti berdetak. Karena benda yang dipilih Bicir bukan artefak biasa, melainkan Scale of Force Equality. Artefak peringkat S yang nyaris mustahil ditemukan. Kemampuannya benar-benar melanggar keseimbangan permainan. Seluruh statistik pemiliknya akan terus meningkat hingga menyamai statistik tertinggi yang ia miliki. Artinya, jika satu atribut menjadi sangat tinggi, semua atribut lain perlahan akan ikut naik sampai sejajar. Sebuah cheat yang bisa mengubah siapapun menjadi monster yang sempurna. Yang lebih mengerikan, Bicir menemukannya hanya dalam sekali lihat. Sheila benar-benar tidak mengerti bagaimana mungkin manusia ini mampu mengenali artefak terkuat di antara ribuan benda tanpa satupun petunjuk. Apakah ia memang sudah mengetahui rahasianya sejak awal? Keringat dingin mulai mengalir. Melihat reaksinya, Bicir hanya mengangkat bahu. Kalau memang tidak bisa diberikan, kesepakatan mereka akan batal. Ancaman sederhana itu langsung membuat Sheila panik. Ia tidak berani kehilangan kesempatan untuk menyingkirkan manusia berbahaya ini. Dengan terpaksa, ia menyerahkan artefak tersebut. Meski begitu, di balik senyum palsunya, Sheila masih mencoba menenangkan diri. Menurutnya, memiliki artefak hebat belum tentu berarti bisa memanfaatkannya. Lagi pula, tempat tujuan Bicir berikutnya jauh lebih mengerikan. Dalam pikirannya, bahkan artefak peringkat S pun tidak akan mampu menyelamatkan nyawanya. Tanpa membuang waktu, Bicir melangkah memasuki portal. Seketika berbagai notifikasi sistem bermunculan. Gelar-gelar baru hasil pencapaiannya di lantai sebelumnya akhirnya aktif. Namun perhatian Bicir tertuju pada satu perubahan yang jauh lebih penting. Status miliknya kini memperlihatkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Mana resisten berhasil terbuka. Ia berhasil mencapai tepat sebelum meninggalkan lantai ini. Caranya dengan memanfaatkan buk konversi peringkat S. Ditambah 10 permen emas yang ia rebut dari Sheila. Sebuah perjudian besar yang akhirnya berhasil. Dekarabia hanya bisa menatap tuannya dengan bingung. Ia masih tidak mengerti bagaimana Bicir bisa memilih artefak yang tepat. Bicir sendiri hanya tertawa kecil. Katanya ia cuma beruntung lagi. Tentu saja itu bohong, jawaban sebenarnya berasal dari kehidupan masa lalunya. Dalam ingatannya, pernah ada seorang siswa lemah yang secara tidak sengaja memenuhi syarat untuk mendapatkan artefak ini. Tak lama kemudian, siswa itu berubah menjadi salah satu penantang terkuat di seluruh menara. Ingatan itulah yang membuat Bicir mengenali bentuk sisik tersebut hanya dalam sekali pandang. Bagi orang lain, melewati 4 lantai
adalah kerugian. Namun bagi Bicir, justru keuntungan besar. Ia sudah memberikan petunjuk yang cukup kepada Trident Baskerville. Sekarang, masing-masing harus bertahan hidup sendiri. Meski begitu, Dekarabia tetap mengingatkan, menara tidak pernah memberikan hadiah tanpa harga. Kalau pengelola Abyss sengaja membiarkan mereka melompati 4 lantai, maka kemungkinan besar maut sedang menunggu di tujuan berikutnya. Bicir tidak membantah itu. Ia memang sudah menunggah semua itu. Abyss adalah wilayah yang paling kacau. Setiap perpindahan bisa berubah total. Tidak ada jaminan ia akan menghadapi tantangan yang sama seperti orang lain. Dan bahkan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya pun tidak selalu bisa dijadikan pegangan. Portal terus melesat melewati lantai demi lantai. Lantai 5, lantai 6, 7, lantai 8 terlewati. Semuanya dilewati begitu saja. Hingga akhirnya sebuah notifikasi terakhir muncul. Underground Floor 9, Laboratorium Dragonman. Begitu portal terbuka, suasana langsung berubah. Hanya ada ruangan putih, hanya lantai keramik yang dingin seperti ruang operasi. Namun sebelum Bicir sempat melangkah lebih maju, Dekarabia mendadak menghentikannya. Di balik dinding kaca tebal, ada sesuatu yang bergerak. Beberapa bayangan hitam perlahan mendekat. Detik berikutnya, makhluk-makhluk mengerikan menghantam kaca dengan brutal. Tubuh mereka sudah berubah menjadi monster. Yang membuat Dekarabia semakin bingung. Monster-monster itu masih mengenakan seragam akademi. Bicir langsung memahami kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Mereka bukan monster asli, melainkan para siswa yang dijadikan bahan percobaan. Belum sempat mencerna semuanya, seluruh laboratorium mendadak bergetar hebat. Lantainya bergerak. Ruangan tempat mereka berdiri ternyata bukan ruangan biasa, melainkan sebuah lift raksasa. Dengan suara mesin yang memekakan telinga, ruangan itu meluncur lurus ke atas melewati poros gelap yang tak terlihat ujungnya. Uap panas menyembur dari segala arah. Tekanan udara berubah drastis. Hingga akhirnya, lift pun berhenti. Pintu perlahan terbuka. Di hadapan mereka terbentang laboratorium raksasa yang dipenuhi kubus-kubus mekanik melayang. Inilah inti sebenarnya dari fasilitas mengerikan itu. Tatapan Dekarabia kemudian tertarik pada sebuah bola energi ungu yang melayang tinggi di langit-langit. Belum sempat ia memahami apa benda itu, tiba-tiba sebuah jeritan menggema dari atas. Bicir langsung mendongak ke atas. Seseorang sedang jatuh. Tubuh itu pun menghantam tepat di atas Bicir hingga keduanya terlempar ke lantai. Beberapa detik kemudian, sosok berambut putih itu perlahan membuka matanya. Saat akhirnya menyadari dirinya sedang terduduk di atas tubuh Bicir, wajah Sinclair langsung kebingungan karena dari semua tempat yang bisa ia jatuh, ia justru mendarat tepat di atas orang yang paling tidak ingin ia temui.